kekayaan buah Indonesia. Kekayaan buah Indonesia. Betul, yang orang mungkin ada yang belum pernah lihat atau mungkin namanya aja baru dengar misalkan. Jadi penting buat kita untuk kesini, kita mengerti lebih banyak lagi tentang buah-buah unik di Indonesia. Saya Rolando Sambuaga dan Rama Wirawan, Berita 1, Jakarta. Ya. Selamat malam pemilih Indonesia, Anda menyaksikan Election News Berita 1. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi terkait pemilu, pilkada hingga dinamika partai politik. Bersama saya Awis Meranani, inilah Election News. KPU Temanggung, Jawa Tengah menemukan 999 DPT ganda pada pemilu legislatif 2014 mendatang. Untuk itu, KPU akan melakukan proses penyisiran DPT ganda melalui sistem teknologi informasi. Komisioner Divisi Teknis Pemilihan Umum Agus Istanto mengatakan banyak DPT yang tercatat di 2 daerah selain di Temanggung. Di antaranya di Jakarta, Sumatera Utara, dan Aceh karena bekerja atau merantau. Untuk proses pencarian dibantu Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara akan mengecek DPT ganda tersebut. Agar bisa dipastikan orang yang terdaftar di DPT nantinya menggunakan hak pilihnya di Temanggung. Temanggung ini kita temukan ada 999. Ini yang akan kita laksanakan untuk penyisiran ataupun meyakinkan bahwa DPT itu benar-benar akurat. Nanti kita bekerjasama dengan PPK dan BPS. Pasca penundaan penetapan DPT oleh KPU Pusat, KPU Provinsi Sumatera Barat akan merevisi daftar pemilih tetap. Revisi dilakukan setelah ratusan data pemilih ganda yang sebelumnya dicoret bersedia memilih di satu lokasi. Menurut Ketua KPU Sumbar, Amnasmen, pihaknya sebelumnya telah menetapkan DPT Sumbar sebanyak 3.600.000 lebih pemilih pada rapat pleno 20 Oktober lalu. KPU Pusat mencoret 6.000 pemilih yang mayoritas pemilih ganda di sejumlah kabupaten kota. Namun dengan adanya penundaan pengumuman DPT secara nasional, KPU Sumbar mengevaluasi lagi daftar pemilih tetap. Karena dari 6.000 data yang diverifikasi ditemukan 390 pemilih ganda bersedia memilih di satu lokasi. Dengan temuan baru tersebut, KPU pastikan DPT Sumbar akan berubah. Ini tentu saja kalau memang kita rekap kembali, itu akan berpotensi ada perubahan terhadap pemilih. Itu di daerah-daerah mana aja, Pak? Sampai hari ini kan kawan-kawan KPU Kabupaten Kota dan PPK BPS kan masih bekerja di lapangan, mengevaluasi, mengklarifikasi ke lapangan terhadap data yang disorot kemarin. Jelang pelaksanaan pemilu 2014 mendatang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar memberikan pembekalan ratusan calon anggota legislatif perempuan di Semarang, Jawa Tengah. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik agar kaum perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Pembekalan ini diikuti 120 caleg perempuan untuk DPR RI maupun DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota dan 10 calon anggota DPD Jawa Tengah. Pembekalan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas calon legislatif perempuan. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, Linda Amalia Sari Gumelar, dengan dilaksanakannya pembekalan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat dan dorongan kepada kaum perempuan guna berpartisipasi aktif dalam bidang politik. Sementara itu, salah satu calon anggota legislatif perempuan, Maria Trimangesti, berpendapat pembekalan terhadap calon anggota legislatif perempuan sangatlah penting untuk memberikan semangat dorong bagi caleg perempuan agar mampu bersaing dengan calon laki-laki dalam pemilu 2014. Ingin mendorong lebih banyak lagi perempuan yang bisa menduduki posisi sebagai anggota legislatif. Dan saya percaya dan saya berharap juga partai politik sebetulnya ini yang paling penting untuk bisa memberikan akses lebih banyak kepada calon legislatif perempuan.
Dan itu banyak partai politik sudah melakukan, tapi rasanya harus lebih didorong lagi. Penting artinya bila mana seorang caleg yang mana ini dia itu sudah tahu bahwa itu gender ya, itu adalah gender secara makro kita akui di sana. Dan setelah jadi, saya kira mungkin dia harus menerapkan di dalam suatu kinerja. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kapolri baru Komjen Polisi Sutarman akan diuji kepiawaiannya memimpin Korps Kepolisian dalam mengamankan pemilu 2014 nanti. Saksikan selengkapnya di Election News sesaat lagi. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report, inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudi Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Anda menyaksikan jurnal terkini bersama saya Eliza Hasan. Ini bersama saya Ahmad Brody. Jurnal Terkini menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah Kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojonggede Depok terbakar. Pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Anggota Dewan melakukan aksi mosi selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian jurnal terkini. Jurnal Terkini hanya di Berita 1. Indonesia resmi memiliki Kapolri baru setelah Komjen Sutarman dilantik Presiden hari ini. Pengamanan pemilu 2014 mendatang menjadi PR besar yang sudah menanti Sutarman. Pelantikan Komjen Sutarman dihadiri oleh Wakil Presiden Budiono dan hampir seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, serta pimpinan lembaga tinggi negara. Komjen Sutarman merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden kepada DPR RI. DPR menyetujui usulan Presiden tersebut pada Selasa 22 Oktober 2013. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar, Aziz Samsudin, menilai beberapa catatan buruk kinerja Komjen Pol Sutarman sebelum menjadi Kapolri. Harus dibuktikan dan diperbaiki pada masa jabatannya saat ini. Menurut Aziz, catatan Kapolri baru akan dilihat dan dievaluasi pada masa 100 hari kerja dari Sutarman. Adapun catatan-catatan itu kan menjadi perhatian dari fraksi-fraksi yang ada pada saat melakukan fit and proper. Dan itu sudah kami masukkan sebagai catatan dan menjadi tupoksi dari Pak Tarman dalam 100 hari ke depan. Sutarman mengaku akan memprioritaskan memberantas korupsi, terorisme, dan narkotika. Ia menganggap kejahatan ini sangat membahayakan terhadap kelangsungan berbangsa dan bernegara. Dari aspek penegakan hukum, kemarin saya sampaikan bahwa mulai dari penegakan hukum tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika, yang ini sangat kejahatan yang cukup sangat membahayakan terhadap kelangsungan berbangsa dan bernegara. Namun Sutarman juga tidak boleh melupakan tugas jangka pendeknya, yaitu pemilu 2014 yang sudah di depan mata. Menurut sosiolog Tamrin Amal Tomagola, pemilu akan rawan konflik sosial yang harus dipetakan oleh penyelenggara pemilu dan polisi. Kalau untuk penyelenggara pemilu, itu KPU Nasional dan KPUD itu saya kira kita semua tahu bahwa tahap yang paling rawan itu adalah tahap pada saat pengumuman hasil. Kalau untuk mengantisipasi secara keamanan, ya kita tetap harus kembali ke Polri. Selamat bertugas Pak Sutarman. Pemilihan umum telah memanggil kita. Pemilihan umum telah memanggil Anda. Ferry Purwautama, Agus Firmansyah, Berita 1. Media sosial mencatat kehadiran Komjen Polisi Sutarman sebagai Kapolri baru.
Kita lihat tweet dari Lutfi. Tidak berharap Kapolri Sutarman seperti Superman yang pakai kancut di luar, tetapi berharap kepada Sutarman anggota Polri untuk punya malu melanggar hukum. Ya, tweet kemudian selanjutnya dari Ardiansyah. Kapolri aja udah dilantik, lah kami ini kapan? Lama banget. Nah, Ardiansyah ini nampaknya setengah curhat karena nasibnya yang masih terkatung-katung tidak seperti Kapolri yang segera dilantik. Kita semua tidak tahu persis apa profesi dan jabatan Ardiansyah, semoga saja bukan komisioner KPU daerah atau Panwas karena mereka seharusnya sudah dibutuhkan bekerja segera saat ini. Selanjutnya tweet dari Rahadian P. Paramita. Semoga Pak Kapolri ini sudah sesuai dengan bibit, bebet, dan bobot karena kalau beliau bot, gawat kita. Ya, ini tampaknya kata bot dari tweet Rahadian merujuk ke kata robot. Rahadian berharap Kapolri baru tidak menjadi robot siapapun, apalagi robotnya penguasa yang sekedar mempertahankan tampuk kepemimpinan. Selanjutnya, tweet dari tribunnews.com. Resmi jadi Kapolri, Sutarman akan memberantas praktik premanisme dan judi. Tribun News memaparkan tekad Suparman untuk menghabisi dua hal yang selama ini menghantui rasa aman penduduk terutama yang berada di perkotaan. Media sosial memberi Media sosial memberikan support tersendiri atas kehadiran Komjen Sutarman sebagai Kapolri. Namun di lain sisi, media sosial masih ingin membuktikan kinerja Komjen Sutarman dalam waktu dekat. Isu santet sekarang telah merambah ke dunia politik. Sekumpulan ulama dan santri menggelar yasinan di KPK untuk berdoa mencegah isu santet dalam kaitan kasus korupsi di Banten. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Peristiwa ekonomi, tentu memiliki polisi respon, politik, dan mengurus urusan kita masing-masing. hukum, Penelusuran lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Sebastian Vettel sukses meraih kemenangan kelimanya di balap F1 musim ini. Jurnal Siang, hanya di Berita 1. Selamat petang pemirsa, senang berjumpa Anda dan sejumlah Jurnal informasi Petang pilihan akan kami menyajikan beragam hadirkan berita untuk dan Anda. laporan penting sepanjang hari. berlanjut hingga pagi hari. Dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Dari 5 menit, sebuah mobil dapat raib di bawah pencuri. Bahwa yang ini adalah proyek iktp. Korupsi itu dimulai dari eksekutif. Jurnal Petang, setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Kita jumpa lagi di Prime Time. Prime Time. Beragam peristiwa penting dan menarik terjadi sepanjang hari. Semburan api. Parahnya kecelakaan yang Pemeriksaannya selama 6 jam di KPK. Kami akan mengajak Anda dalam Sky Report. Dari pantauan Menyajikannya secara objektif dan berimbang. Mendiskusikannya bersama narasumber yang kompeten. Bukan sekarang merendahkan, itu Prime pelanggaran, Time, Mbak. setiap hari pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Keterlibatan lembaga sandi negara Lemsanek dalam pemilu menjadi kontroversi. Kelompok masyarakat sipil meragukan netralitas Lemsanek dan meminta KPU membatalkan kesepakatan kerjasama. Menurut mereka seharusnya ada penjelasan dari KPU soal urgensi kerjasama, karena seharusnya pemilu tidak melibatkan pihak militer. Jangan lupa bahwa Lemsanek ini itu dari institusi yang luar biasa, dahsyat kekuatannya, dan mereka bisa gunakan untuk apa saja, begitu loh. Nah karena itu menurut saya pilihan untuk bekerja sama dengan Lemsanek ini pilihan yang sangat berbahaya dan ini bisa mengancam masa depan dari demokrasi kita gitu. Jadi pertimbangannya menurut saya tidak bisa sesederhana itu. Pertanyaannya kemudian, apakah KPU bisa menjamin bahwa loyalitas Lemsanek ini loyalitas tunggal gitu kepada KPU? Nah sekarang persoalannya KPU harus tampil bersama lembaga apapun yang mau menolong termasuk Lemsanek ini membuat konferensi pers dan bilang kasus IT KPU di 2004 dan 2009 misalnya yang selama ini rumornya kan itu ada yang dimatikan karena angka kandidat lain tinggi. Ada yang rumornya sampai-sampai membawa nama Antasari dan lain-lain. Nah ini harus dijelaskan lebih dulu supaya tidak ada rumor dan supaya sebagai diagnosa dia pas untuk kemudian menyatakan obatnya memang apa yang ditawarkan dari MOU
KPU dengan lem Sanek ini gitu. DPR meminta KPU untuk meninjau ulang nota kesepahaman KPU dengan lembaga Sandi Negara atau Lemsanek. Meskipun demikian, DPR menyerahkan keputusan akhir kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berdaulat. Berikut cuplikan dialog Wakil Pemimpin Redaksi Berita 1 Nunung Setiani dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arief Wibowo yang telah kami rekam sebelumnya. Gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 DPR merekomendasikan KPU meninjau ulang kerjasama dengan lembaga Sandi Negara atau Lemsanek, dan DPR menyatakan menyerahkan kembali kepada KPU dengan kewenangannya untuk meninjau ulang kerjasama dengan Lemsanek ini. Apa kemudian sebenarnya yang membuat keberadaan Lemsanek di pemilu begitu mencurigakan? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arief Wibowo. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Ya, selamat sore. Rekomendasinya adalah meninjau ulang. Seberapa besar rekomendasi ini punya kekuatan? Kalau kemudian KPU bilang saya sudah meninjau ulang dan ya sudah kami tetap kerjasama dengan Lemsanek. Ya, dalam konteks fungsi pengawasan, bahkan anggaran dan pembentukan undang-undang, terutama budgeting dan pengawasan, KPU adalah mitra komisi, ya. 2 DPR dan Lemsanek mitra komisi 1 DPR. Tidak dalam artian perintah kan, itu berarti kan? Ya, ya memang itu bukan perintah. Kita tidak bisa memerintahkan KPU karena KPU punya kewenangan. Tetapi kan rumusan itu sebenarnya memberikan satu dorongan bahwa ada masalah atas MOU yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Lemsanek, ya. Adanya kekhawatiran yang luar biasa, adanya keraguan-keraguan, ada bahkan ketidakpercayaan. Yang paling besar kekhawatiran apa? Soal independensi atau soal saya kira berbicara mengenai soal kekhawatiran itu tentu menyangkut soal independensi, karena Lemsanek adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden, dibentuk melalui Kepres nomor 103 tahun 2003, kemudian dia juga berkoordinasi dengan Menko Polhukam, sementara KPU adalah lembaga independen. Pada satu sisi Lemsanek adalah dalam tanda kutip merupakan lembaga sandi yang sebenarnya bermakna intelijen, ya, yang kinerjanya bersifat tentu rahasia, sementara KPU adalah lembaga yang harus terbuka. Oke. Ulama dan santri gelar pengajian di KPK sebagai dukungan moral kepada petugas penegak hukum tersebut. Kedatangan ulama itu terkait isu klinik yang berkembang selama ini. Jumlah ulama dan santri dari beberapa daerah di Banten mengadakan acara yasinan di gedung KPK Jakarta. Acara ini dilangsungkan sebagai dukungan bagi KPK dalam mengusut korupsi di Provinsi Banten. Kedatangan para ulama dan santri ini untuk mendukung moral KPK atas isu klinik yang selama ini berkembang. KPK dikabarkan akan disantet lantaran mencoba menguak dugaan korupsi di Banten. Informasi ini berkembang setelah KPK menangkap adik kandung Gubernur Banten, Tubagus Heri Wardana. Apalagi saat ini KPK juga tengah menelusuri sejumlah dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai APBD setempat. Para ulama berharap dengan acara yasinan ini, KPK tidak merasa tertekan oleh isu klinik. Para ulama ini menepis kedatangannya berkaitan dengan banyaknya jawara yang mendukung Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia. Banten adalah provinsi dengan latar belakang sejarah yang tidak bisa lepas dari figur pendekar dan ulama. Adalah almarhum Tubagus Hasan Sohib, Bapak Ratu Atut, yang menjadi figur tokohnya pendekar Banten. Jadi dikerahkan atau tidak, sangat wajar kalau para pendekar akan sangat mendukung figur Ratu Atut dan Tubagus Heri sebagai penerus ayahnya. Hanya ulama lah yang bisa duduk setara, kalau tidak bisa dibilang menyaingi para pendekar. Baru sekarang inilah ulama Banten tegas menyatakan sikapnya, meskipun harus berseberangan dengan para pendekar. Meminjam istilah orang Minang, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Hendaknya ulama dan jawara janganlah sampai bertengkar karena penguasa. Ferry Putra Utama, Agus Firmansyah, Berita 1. Meskipun menyerahkan putusan akhir pada KPU, pada ujungnya DPR meragukan kehadiran Lemsanek sebagai partner KPU dalam menyelenggarakan pemilu. Saksikan bincang selengkapnya setelah jeda berikut. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan keuangan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting berdasar data dan analisa yang akurat. Money Report,
Inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Harus Anda. diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report, online. Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa, setelah informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi, sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Siloam bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rudiantini. Jurnal Pagi, setiap hari jam 6 pagi, hanya di Berita 1. Anda menyaksikan Jurnal Terkini bersama saya Eliza Hasan. Ini bersama saya Mas Brody. Jurnal Terkini menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah Kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barack Obama Sebuah angkutan kota jurusan Bojonggede Depok terbakar. Pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Dewan melakukan aksi musik Selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian Jurnal Terkini. Jurnal Terkini hanya di Berita 1. Upaya KPU menghadirkan lembaga lain selain Lemsanek dianggap tidak akan banyak membantu karena bagi DPR penyelenggaraan pemilu adalah menyangkut kepercayaan dan independensi. Berikut lanjutan cuplikan dialog Nunung Setiani dan Arief Wibowo soal tanggapan DPR atas Lemsanek. Harus ada orang lain, begitukah? Ya KPU memang sempat menyampaikan bahwa tidak hanya Lemsanek akan mengundang berbagai ahli IT dan sebagainya dari beberapa perguruan tinggi yang terkenal. Ya, tetapi bagi saya itu menjadi soal yang sangat teknis. Soalnya adalah trust. Sejauh mana trust yang bisa diciptakan, ya. Dan itu harus dibuktikan oleh oleh kinerja Komisi Pemilihan Umum. Sejak awal Komisi Pemilihan Umum terbentuk sampai dengan kemudian diterapkannya teknologi informasi tentang misalnya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik dalam rangka verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian sistem daftar calon anggota legislatif dan sekarang daftar pemilih tetap. Ya, kalau sebelum kita berlanjut kita boleh lihat dulu ya nota kesepahaman antara KPU dengan Lemsanek. Kita ada datanya. Ya, Lemsanek akan membantu KPU dalam hal sumber daya manusia dan Lemsanek akan membantu KPU dalam hal sumber daya manusia dan proteksi data KPU. KPU meminta bantuan Lemsanek untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara pada pemilu mendatang. Ada satu lagi ini. Lemsanek membantu pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU. Lemsanek menerjunkan anggotanya di beberapa daerah. Ini beberapa hal yang ada tambah lagi yang juga menarik adalah Lemsanek mengamankan komunikasi pimpinan KPU. Oh, iya. Mau berkomunikasi dengan siapa dia mana? Baiklah, itu di luar data. Mari kita bicara soal data. Itu isi dari MOU pasal 2-nya. Oke, iya. Pasal 2-nya ayat 5 itu isinya itu. Tetapi Dewan sendiri merasa keberatan dengan keseluruhan MOU ini kan sebenarnya ya. Walaupun dibungkus dengan mempersilahkan meninjau kembali, intinya jangan lakukan, begitukah? Ya menurut saya memang harus begitu. Isu-isu dan istilah-istilah klinik kini telah masuk ke dunia politik di Indonesia. Apa saja istilah klinik yang acap digunakan? Siapa saja yang mempopulerkannya? Nantikan saat lagi di Election Views. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner, pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Kami sajikan informasi, Untuk memetik margin keuntungan. data, dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial. Saksikan Market Corner, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Berita 1. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Dari arah Pasar Rebo yang menuju ke Pondok Indah. Peristiwa ekonomi, Tentu memiliki polisi respon. politik, Dan mengurus urusan kita masing-masing. hukum, Penelusuran lebih lanjut, kita harus membedakan budaya, dan olahraga. Sebastian Vettel sukses meraih kemenangan kelimanya di balap F1 musim ini. Jurnal Siang, hanya di Berita 1.
Santet saat ini tidak hanya menjadi komoditi orang yang sakit hati atau cintanya ditolak saja. Isu santet bahkan telah memasuki area penyelidikan korupsi lembaga negara. Berikut ini tim Election News menghadirkan berbagai istilah klinik yang telah merambah ke dunia politik. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media, sehingga yang terkena santet akan berakibat cacat atau meninggal dunia. Santet menjadi populer secara politik saat sejumlah ulama dan santri dari beberapa daerah di Banten mengadakan acara yasinan di gedung KPK Jakarta sebagai dukungan bagi KPK dalam mengusut korupsi di Provinsi Banten meskipun ada ancaman santet. Istilah klinik lainnya adalah sumpah pocong, karena pihak yang bersumpah biasanya dibalut dengan kain kafan, layaknya memperlakukan jenazah. Biasanya sumpah pocong dilakukan oleh pemegang tradisi Islam Jawa. Pelaksanaannya dilakukan di dalam masjid dengan sejumlah saksi. Diyakini bila pihak bersumpah, biasanya yang menjadi tersangka, berdusta dengan sumpahnya, maka akan mendapat hukuman dari Yang Maha Kuasa. Entah itu mendapat penyakit, kecelakaan, atau mati mendadak. Tetapi sebaliknya, bila tidak terbukti, semua tuduhan yang ditimpakan kepada yang bersumpah dianggap gugur. Adalah Farhad Abbas, seorang pengacara yang maju menjadi calon presiden independen 2014, yang mempopulerkan istilah ini pada dunia politik. Farhad mengklaim berani bersumpah pocong untuk membuktikan kesungguhan omongan dan janjinya. Istilah terakhir adalah pesugihan. Pesugihan adalah istilah yang melekat dengan upaya seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dengan cara instan, yang biasanya melibatkan kekuatan yang dipercayai gaib. Pesugihan sudah dikenal lama di dunia politik, sebagaimana pesugihan dikenal di dunia bisnis. Orang yang ingin menjadi pejabat atau ingin kaya, rela melakukan ritual yang menyiksa diri. Misalnya, dimandikan tengah malam dengan air bunga, atau pelaku pesugihan harus menyediakan sesaji yang tidak murah harganya. Berhasil atau tidaknya, belum ada penelitian jelas untuk itu. Bahkan pada beberapa kasus, pelaku pesugihan berakhir di rumah sakit jiwa. Ferry Putra Utama, Agus Firmansyah, Berita 1. Informasi tadi menutup Election News kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Saya Wis Pranani bersama segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa. Selamat siang pemirsa. Jurnal Siang. Menemani santap siang Anda, kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini.